Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, di mana pertanyaannya yaitu apa sih keutamaan puasa sunnah Senin Kamis yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya untuk kaum jomblo fisabilillah. Oh ya, Masya Allah. Ini menarik nih. Pertanyaannya ada jomblo fisabilillah. Ya, dan kita tentu sudah mendengar bagaimana keutamaan secara khusus untuk jomblo. Ya. Jadi saya akan coba untuk menjawabnya fokus pada yang ditanyakan. Nah, berkaitan dengan puasa ini, dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Bagi yang punya kemampuan di antara kalian, kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena itu bisa lebih menahan pandangan, ghaddul basar, dan lebih menjaga kemaluan. Fa illam yastati, jika tidak mampu, ya fa alaikum bisawm, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wijaun. Karena itu bisa menjadi mengangkang nafsu yang bergejolak. Nah, hadis itu berlaku untuk semua puasa, termasuk dalamnya adalah puasa Senin Kemis. Jadi dalam puasa Senin Kemis bisa jadi orang mendapatkan kesempatan untuk mengamalkan tadi dan bisa merasakan. Nah, ada yang menarik dari yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau pernah mengatakan bahwa ada orang yang ketika puasa itu malah gejolak syahwatnya meningkat. Padahal puasa harapannya untuk mengekang. Kan nggak nyambung. Ini yang salah hadisnya atau yang salah di mananya? Ternyata, kata beliau, itu hanya muncul di awal-awal. Maka kalau kita coba puasa, nah ini untuk tadi jomblo fisabilillah ya. Nah, untuk jomblo ini pada saat berpuasa, coba puasa Senin Kemis, coba dijaga dan rutin setiap Senin Kemis. Bisa jadi di awal-awal tuh gejolak syahwatnya belum terkendali. Bahkan kadang-kadang terus meningkat. Tapi begitu dicoba dijalani terus sampai bisa istiqomah, apalagi sudah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu sudah mulai terasa. Ini sudah mulai terasa setelah sekian bulan, apalagi kalau sudah terasa sampai 6 bulan, setahun, akan merasakan bagaimana jiwa ini lebih bisa dikendalikan. Karena salah satu kemampuan yang bisa dijadikan salah satu alat ukur kemampuan mengendalikan emosi, mengendalikan jiwa adalah mengendalikan makan. Kan kita kadang-kadang kalau sudah lihat makanan itu kan tergoda untuk makan dan makan lagi. Apalagi makanannya enak, makanan yang disukai, kepingin makan lagi. Nah, ada makanan dan tidak makan itu bagian dari cara untuk melatih. Dan itu ternyata saya mendapati bukan hanya dalam syariat kita umat Islam. Saya pernah mendengar seorang terapis di kalangan orang-orang Cina, dalam tradisi pengobatan Cina, salah satu cara untuk melihat, kalau bahasa kita, kesolehan gitu ya. Dalam bahasa mereka saya nggak tahu apa yang digunakan. Kesolehannya dan kalau bahasa kita ketakwaan dalam tanda kutip, seorang biksu, kemudian seorang yang dianggap orang-orang baik itu adalah kemampuannya mengendalikan makan. Kemampuannya mengendalikan makan, mengendalikan minum. Ya kalau dikit ya puasa itu. Ya sudah langsung selesai kalau kita di puasa. Artinya puasa itu bukan cuma sekedar punya manfaat mewujudkan ketakwaan, tapi memang di situ orang belajar mengendalikan emosi, mengendalikan syahwat. Karena dari situ kita berlatih untuk menahan. Ini kan sebenarnya kepingin, tapi nggak dilakukan. Kepingin tapi nggak dilakukan. Apalagi puasanya kan cuma sunnah, nggak wajib. Artinya puasa sunnah itu
seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa tatawwu itu amirul nafsi. Dia bisa mengendalikan untuk dirinya. Kalau mau terus puasa boleh, berbuka boleh nggak? Boleh. Artinya misalnya sekarang sudah siang seperti ini, tadi sebenarnya puasa sejak pagi, sahur juga. Terus ada teman yang nawari, apalagi ada yang daging kurbannya belum habis. Ada yang ngajak makan tongseng, ada yang ngajak makan sate, ngajak, ya kayaknya sayang juga ini kalau terlewatkan kesempatan. Terus ini itu boleh. Kita bicara dari sisi hukum fikihnya boleh. Ini boleh melanjutkan puasa dan boleh juga berbuka. Nah, apalagi kalau yang menjamu orang yang berharap makanan dinikmati. Nah, itu contoh bagaimana kita punya kemampuan untuk mengendalikan. Kalau pilihan fikihnya kalau puasa sunnah jelas. Tapi pada saat kita bisa menahan, terus menahan itu bagian dari latihan. Dan itu penting untuk bekal kehidupan. Karena kalau kita sudah terbiasa melatih, akhirnya nanti pada saat kita menjalani kehidupan rumah tangga, salah satu modal besar dalam berumah tangga adalah kita punya kemampuan pengendalian diri. Mengendalikan emosi, mengendalikan syahwat, mengendalikan hawa nafsu. Itu kita punya latihannya. Mungkin belum sempurna, ya, tapi masih lumayan daripada yang tidak sama sekali. Daripada yang selama ini ya mengumbar, kepingin makan apapun makan, kepingin minum apapun minum, kepingin jalan-jalan jalan-jalan, kepingin apa saja dipenuhi semuanya. Tapi kalau kadang-kadang perlu ngerem, perlu melatih, padahal bisa. Nah, itu bagian dari mengendalikan nafsu dan akan terasa nanti manfaatnya tadi. Bisa jadi terasanya itu setelah berjalan lama. Kalau puasa Senin Kemisnya baru 2 kali, 3 kali mungkin belum terlalu terasa. Tapi kalau sudah bisa rutin, itu akan terasa luar biasa. Dan itu nanti bisa terlihat. Saya terus terang pernah berinteraksi dengan banyak orang yang rajin dan bisa istimewa puasa sunnahnya. Itu memang beda dengan yang jarang puasa atau kadang-kadang puasa. Kadang-kadang tuh lebih sedikit puasanya daripada nggak puasa. Nah, bahkan pernah di salah satu musim haji, pernah waktu musim haji itu satu rombongan dan alhamdulillah, masya Allah ini ustadz-ustadz tenanan ya. Jadi dari mulai dari ketua kloter, ketua rombongan satu, dan beberapa ustadz yang berada di kloter tersebut, orang-orang yang luar biasa menjaga puasa. Jadi ketua kloternya itu saya tanya, sudah berapa tahun bisa puasa Daud? Nah ini bukan lagi Senin Kemis, sudah naik ke puasa Daud. Kalau tidak salah boleh sebutkan 11 tahun. Jadi sampai di Tanah Suci, itu bisa menjaga puasa Daudnya. Kalau di Tanah Suci kan berat. Ya terus terang kalau saya pribadi, berpuasa di Tanah Suci ini merasakan, ya lebih berat daripada di tanah air ya. Kalau di tanah air kan suhunya nggak terlalu panas. Kalau dingin nggak terlalu dingin. Biasanya panas sekali, dingin sekali. Sehingga kalau panas itu kan kering, tenggorokan, mulut, bibir, jadi pecah-pecah itu biasa karena keringnya. Nah, kalau nggak puasa kan enak, kita bisa minum, kering minum lagi. Kalau puasa ya nunggu nanti maghrib kan gitu. Ya tetap bisa. Ya artinya kalau kita Ramadan puasa di tanah suci pun biasa. Tapi rasanya berat. Nah beliau karena sudah terlatih, jadi kita melihat, masya Allah beliau menjalani puasa Senin Kemis itu, puasa Daud itu enteng sekali. Nah terus kemudian ketua rombongan satunya juga begitu, Ustadz yang, nah ini selain punya puasa puasa sunnah, juga memang puasa sholat malamnya. Ketua rombongan satunya juga sama, karena Ustadz juga. Kemudian ketua rombongan. Jadi waktu itu ada beberapa pimpinan rombongan yang memang ustadz-ustadz dan bahkan kiai. Nah, saya menyaksikan langsung bagaimana beliau punya kemampuan pengendalian diri yang luar biasa. Nampak terlihat tenang menjalani kehidupan, kemudian tidak panik, tidak cemas. Pada saat kondisi jamaah ada jamaah yang hilang, ada jamaah yang dia tetap tenang dan dengan
entengnya beliau, insya Allah nanti kita mohon pada Allah agar dipertemukan segera. Berdoa dan penuh rasa yakin, ya ternyata nggak lama ketemu. Ada yang ketemunya ya cuma balik lagi aja gitu, sama yang tadi hilang tuh. Sementara kalau yang lain begitu hilang tuh panik, lapor ke ini, lapor, lalu cari sana sini. Iya, cari sananya betul. Lapornya juga bagian dari proses, tapi nggak tenangnya itu, paniknya itu yang membuat kita juga jadi panik. Gitu. Kan sekarang antum panik, anak juga kan terpengaruh tuh. Tapi kalau antumnya tenang, anda juga jadi terpengaruh tenang karena memang kita bertemu dengan orang yang juga bisa tenang. Nah itu salah satu manfaat yang luar biasa. Manfaat untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Artinya selama masih jadi jomblo, menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang bisa mengendalikan diri, itu tentu bermanfaat. Karena kita sekarang ini senang melihat kalau ada anak muda yang bisa mengendalikan diri, bukan orang yang ngamuan, ya, mudah emosi. Karena kita dapati sekarang ini penyakit kejiwaan di masyarakat Indonesia luar biasa. Nah, salah satu solusinya dengan puasa ini. Puasa menjadi salah satu solusi karena angkanya tingginya luar biasa. Sekitar 3 pekan yang lalu saya berkunjung ke kantor BKKBN, ketemu kepala BKKBN Pak Hasto, Dr. Hasto. Beliau cerita kalau dulu itu penjara, lapas, lembaga pemasyarakatan itu banyak diisi maling ayam, maling ini dan itu banyak begitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang lebih banyak diisi pecandu narkoba. Kenapa? Karena orang merasakan kegelisahan, merasa tidak tenang dengan persoalan hidup yang ada, beban hidup terasa berat. Kan sebenarnya beban hidup dari dulu juga sama. Artinya ada juga kan. Zaman bapak kita juga apa hidupnya enak gitu. Ya kan susah juga zaman bapak kita. Ya, zaman bapak kita dulu atau zaman bahkan kakek kita juga kan sebenarnya susah juga. Enggak, bahkan kalau dilihat sekarang ini sebagian lebih mudah daripada zaman bapak kita dulu. Saya mau transfer cuma pegang HP langsung selesai. Ngecek ada transferan orang nggak perlu pergi ke bank di HP. Zaman bapak dulu nggak bisa, masih belum semudah sekarang. Artinya zaman bapak kita di usia kita, apalagi zaman kakek kita lebih nggak ada lagi. Terus kita mau belanja sekarang dengan mudah. Artinya banyak kemudahan yang kita rasakan. Tapi ternyata tingkat kepanikan, kecemasan, kegelisahan, penyakit-penyakit kejiwaan ini tingginya luar biasa. Nah, saat ini dengan puasa itu. Maka kalau ada semakin banyak para jomblo yang berpuasa, itu insya Allah mengubah suasana tadi. Ini bukan satu-satunya, tapi menjadi salah satu cara untuk mengendalikan jiwa. Tidak ada cara-cara yang lain. Nah itu manfaat terdekat. Nah manfaatnya nanti setelah itu juga pada saat nanti berumah tangga, bahkan nanti pasca setelah punya anak, itu akan terasa manfaatnya kalau punya kebiasaan puasa seperti itu. Nah kira-kira itu. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.